Salam dari Begawan ini, Om Begawan dalam ngompol, ngopini politik ketemu lagi. Ya, ini kayaknya loh, kayaknya Partai Demokrat ini partai yang tidak berhenti menerima nasib buruk beruntun, bertubi-tubi. Nah, apakah ini balasan kepemimpinan 10 tahun Pak SBY? Wow, yang luar biasa itu. Ya, semuanya, semaunya sendiri tuh 10 tahun tuh, sehingga banyak korupsi di mana-mana. Waduh, sekarang mereka menerima bertubi-tubi masalah, kayak banjir bandang gitu loh. Datang terus seakan tak berhenti. Nah, ini mantan Menteri Olahraga Pak Roy Suryo yang sudah menerima vonis hukumannya ditambah malahan ini. Wah, ini berita yang cukup menggelitik, menggelitik, menyedihkan dan sebagainya. Nah, memang bukan masa hukuman yang bertambah, melainkan dendanya juga bertambah loh. Kan vonis pengadilan negeri cuma hukuman kurungan ke Pak Roy, seakan malah ditambah dengan denda. Walah, bayar duit ini akhirnya ini. Nah, meski Pak Roy sudah mundur dari Demokrat, tapi masyarakat pasti melihatnya dia itu tetap representasi dari Partai Demokrat. Wah, selalu pakai baju biru itu dulu itu. Mungkin sekarang Mas Ahaye bingung ini, mau membawa Demokrat kemana? Nah, tidak heran elektabilitas partai Pak Mantan ini makin nyungsep, makin turun saja ini. Kasus Pak Roy, gara-gara postingan meme stupa. Stupa Borobudur itu yang diposting di medsos, padahal kita tahu stupa itu merupakan simbol keagamaan yang harus kita hormati, khususnya di Indonesia ini. Di persidangan Pak Roy bilang bukan dia yang mengedit, bukan saya itu yang mengedit, tapi dia memperoleh dari sosmed. Lah katanya ahli IT masa tidak tahu batasan-batasan yang dilarang di dalam undang-undang ITE, kan harusnya Pak Roy tahu itu. Nah, ini tidak terasa ini, tidak terasa sekarang sudah episode 93 untuk Ngompol ini. Untuk channel Ngompol itu episode 93 ini. Sudah mau episode ke 100. Nah, gini, saya kasih kabar ya. Saya ingin bagi-bagi cenderamata buat penggemar Ngompol. Nah, ya, tetap simak program Ngompol di channel Sewot ini. Karena nanti di episode 100, tunggu aja ya, akan ada pertanyaan buat teman-teman semua. Dan berhadiah souvenir dari kami. Oh, sebenarnya pasti menarik nih. Jadi tunggu ya, program Ngompol episode 100 mohon ditonton sampai habis. Dan panjenengan bisa memberikan komentar-komentar yang terbaik, akan kami kirimkan hadiah souvenir buat panjenengan. Nah, siapa yang dulu membayangkan pengurus DPP Demokrat punya keturunan darah biru? Ayo, mantan menteri. Nah, kini nasibnya mengenaskan loh. Mengenaskan. Usianya sebenarnya belum terlalu tua sih. Masih 54 tahun. Ya, masih seger-segernya harusnya itu. Namun harus mendekam di tahanan gara-gara ulahnya sendiri. Wah, ulahnya sendiri yang payah ini ulahnya ini. Dulu setelah berhenti dari Menpora, banyak yang menyoroti perilakunya. Barang-barang di rumah dinas ketika dia berhenti sebagai menteri semua diangkut. Wah, termasuk panci itu loh. Panci ya dibawa ini. Wah, perayong sini tenan. Aksinya itu selamat dari jeratan hukum. Waktu itu ya ora apa-apa lah, digawa kabeh, bukan itu milik negara, digawa ya ben itu. Itu lolos dari jeratan hukum. Nah, demikian pula saat beberapa menteri atau jajaran DPP Demokrat masuk tahanan. Seperti ketua umumnya itu Pak Anas Urbaningrum, mantan ketua KPU, bendaharanya juga Pak Nazarudin, wakil bendahara, Mbak Angelina Sondah, yang bintang film itu, terkena kasus korupsi semua itu. Lalu ada Pak Andi Malarangeng,
Ya itu Menpora juga tuh yang digantikan sama Pak Roy itu ya kena itu juga kena kasus korupsi loh. Pak Jero Bace, wah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata juga masuk tahanan. Wih, ini kader-kader Demokrat pimpinan Pak SBY waktu itu wis do nyemplung kabeh gara-gara korupsi itulah. Bertambahnya hukuman Pak Roy disyukuri pelapor yang juga Ketua Umum Dharmapala Nusantara, itu Kevin Bu. Baginya apa yang dilakukan Pak Roy Suryo itu masuk kategori penistaan agama. Ya beruntung hanya dipenjara 9 bulan, tidak sama dengan Pak Ahok yang mendekam sampai 2 tahun loh itu Pak Ahok itu. Oh, perilakunya Pak Roy juga harus jadi pembelajaran kita bersama. Hati-hati loh. Hati-hati menggunakan medsos itu. Utamanya kalau terkait SARA. Bukan sarap itu. SARA, S-A-R-A, bukan pakai F gitu. Bukan sarap itu. Nah, tangan kok sarap ya? Oh iya nih sarap ini. Jangan sarap ini, SARA maksud saya itu. Nah, itu singkatannya suku, agama, ras dan antar golongan. Itu jangan sampai menyinggung tentang SARA kalau bermain medsos. Hati-hati itu, bisa nyemplung kayak Mas Roy itu. Nah, kalau mengingat bagaimana lagak Pak Roy, baik ketika menjadi pengamat IT atau pada waktu jadi menteri, tampilannya memang sering cengengesan itu. Ya, mungkin ya kalau dibandingkan dengan Om Bengawan ya 11-12 suka cengengesan ya. Kurang serius itu loh dalam menghadapi masalah itu loh. Termasuk sewaktu sepak bola Indonesia terpecah dan sempat mendapat sanksi dari FIFA, organisasi sepak bola internasional itu. Keteledoran Pak Roy yang cukup diingat publik itu misalnya sempat salah lirik waktu. Ya, menyanyikan Indonesia Raya, rapal itu loh, menteri rapal Indonesia Raya kujur itu loh. Atau baliho besar yang terpampang di jalan utama Jogja, ucapan selamat atas terpilihnya Pak Roy Suryo menjadi anggota DPR RI. Ternyata itu setelah pengumuman KPU informasi itu salah, sehingga bali itu ya diturunkan kembali, ora terpilih, nggak jadi lah. Repot ini Pak Roy inilah. Era 2019 kemarin itu, sewaktu Pilpres, memang era sangat liarnya para panggung medsos itu, memposting topik-topik politik, mengabaikan batasan-batasan yang ada. Jika mau jujur ini, medsos kita itu memang sangat bebas, tak terbatas, bahkan cenderung liberal itu, liberal. Wah, sakarepe dhewe bebas itu, tidak terhitung ribuan kali Pak Jokowi itu dihina, direndahkan, dilecehkan. Itu presiden kita itu. Kalau aparat bertindak tegas, loh penjara bisa penuh itu. Dengan orang-orang yang suka melecehkan Pak Jokowi, suka menghina dan suka memfitnah. Loh kebak itu. Orang-orang pada masuk. Nah yang penting kasus macam beginian tidak terjadi lagi. Yang penting itu. Ini menjadi pembelajaran kita semua ini. Termasuk yang terakhir ini Pak Roy Suryo ini jangan sampai diulangi lagi loh. Apalagi menjelang tahun pemilu 2024. Biasanya para pendukung presiden banyak melakukan black campaign. Itu jelas dilarang. Kalau negatif campaign tidak apa-apa, karena itu memang kinerja seseorang itu ora iso nyambut gawe, itu negatif campaign itu ora apa-apa, siarkan saja itu loh. Nah, tambahan vonis ini bakal menjadi beban tambahan Demokrat. Karena sebelumnya anak ketua DPRD Kabupaten Kerawang itu sempat berurusan dengan askar Saudi. Ditangkap pas umroh, sempat berfoto dengan membentangan, mengibarkan bendera Demokrat di depan Masjid Nabawi. Ditangkap sama polisi. Untungnya tidak lama loh, itu langsung dilepas. Kalau sampai lama kan ya kujur juga ini. Belum lagi tersebarnya video porno dari kader Demokrat itu yang juga ketua DPRD Penajam Pasar itu loh, Penajam Pasar Utara itu loh, melaporkan pasangan mesumnya ke polisi. Padahal kan ya sama dia sendiri. Wah repot ini. Nah, meski banyak masalah begini, Mas AHY kok terlihat tidak begitu peduli.
Malah fokus itu urusan menjadi cawapresnya Pak Anies itu. Orang gagas partai ini, orang gagas kader sing sak karepe dhewe itu. Lah kalau begini 2024 Partai Demokrat sulit ini, banyak bicara, nungsep ini. Wah, jangan-jangan bisa keluar dari Senayan sana orang duwe wakil repot, tambah repot ini. Bisa jadi nih perolehan kursi di DPR akan merosot drastis itu. Iya, kalau caranya seperti ini nih. Pak SBY juga sudah tahu. Wah, dan sudah tahu tetapi ora gelem cawe-cawe, meneng wae. Wis pokoke ditekne wae. Yang katanya mau turun gunung. Wah, rupanya hanya omongan saja ini. Sebab sampai sekarang ya tidak terlihat pergerakan Demokrat secara signifikan, ya tidak terlihat. Pak SBY nggak jadi turun gunung itu kelihatannya ini. Nah, saya membayangkan ini. Saya membayangkan sesumbarnya Mas AHY bahwa koalisi perubahan menjadi sumber perubahan di masa mendatang. Nah, itu perubahan apa itu kira-kira ini? Perubahan yang bagaimana? Wong berubah kader-kadernya, merubah kader-kadernya aja ora pecus, merubah mindset sebagai partai nasionalis saja. Yo renek kok. Kontribusinya tidak terlihat sampai sekarang. Jadi klaim pemerintah Pak SBY lebih baik dibandingkan pemerintah sekarang itu sama sekali tidak benar. Orang nek bukti ini, oh jodoh percaya pokoknya. Nah, banyaknya berita negatif yang bermunculan makin memojokkan Demokrat. Ya membuatnya terdesak ini, wah, terpojok itu dan kehilangan arah. Kita tidak melihat jajaran pengurus DPP Demokrat mencoba mengkonsolidasikan jajaran pengurus untuk bekerja lebih keras lagi. Nah itu masih Bas itu. Juga sepertinya bersembunyi, orang tahu kita, orang tahu komen, orang tahu di media itu orang pernah ada itu masih Bas itu. Sebagai pengurus DPP itu lah, ngapain aja itu loh. Nah, memperkuat, meningkatkan posisi tawar Demokrat di mata partai, renek itu akhirnya. Lah nggak ada upaya untuk merubah partai itu sendiri dan kader-kadernya saya ora cetok apa itu lah. Mereka lebih sibuk menyoroti situasi politik tapi lupa mengurusi jajaran pengurus dan kader partai hingga tingkat bawah. Ora digagas sak karepe dhewe. Padahal belum lama loh. Banyak pengurus di daerah dilantik. Pembekalan bagi caleg sudah dilakukan. Dan masyarakat sampai sekarang tidak merasakan kehadiran kader partai berlambang Mercy itu. Lambang Mercy dari Jerman itu loh. Apa itu kontribusinya itu? Bisa jadi semangat menggelorakan kembali partai itu sudah sampai pada titik nadir, titik nol yang tidak bisa naik lagi. Titik paling rendah itu untuk banyak bersuara untuk masyarakat. Dan hal ini seperti yang juga dialami beberapa partai yang dulu cukup mentereng nih, kini hanya ada sisa-sisa kejayaannya. Oh, sorenek bekas ini. Salah duanya yang bisa kita contohnya itu P3 dan Partai Amanat Nasional itu, PAN itu. Kedua partai ini sekarang kan terombang-ambing karena tidak jelas. Ini monggo, partai ini harus segera cancut tali wondo untuk memperbaiki partainya, untuk memperbaiki kader-kadernya, untuk menjelang pemilu tahun 2024. Begitu ya, sampai ketemu dalam ngompol yang akan datang. Salam Begawan.